Oh, jadi kayak gini. Udah mulai ya? Halo teman-teman, gimana nih? Udah pada tahu belum sih seluk-beluk tentang negara Singapura? Gini, aku beserta ketiga teman aku ingin memberitahu nih tentang sejarah, geografi, demografi, bentuk, serta pemerintahan negara Singapura. Langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Halo semuanya, bersama aku Fatma, aku bakal ngejelasin tentang sejarah negara Singapura. Awalnya negara Singapura disebut sebagai Pulau Chung atau Pulau Ujung karena letaknya berada di ujung selatan Semenanjung Malaka. Lalu disebut Salahit atau Selat dan Tumasik yang berarti kota laut. Pada tahun 1299, pernah ada kerajaan lokal bercorak Hindu yang didirikan oleh Pangeran dari Sriwijaya. Setelah Sriwijaya runtuh, Singapura sempat ditaklukkan oleh Majapahit, Malaka, lalu Johor, sebelum dikuasai oleh Inggris pada abad ke-17. Pada tanggal 1 April 1946, Singapura ditetapkan sebagai wilayah koloni Inggris dan bagian Federasi Malaysia. Pada 16 September 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia yang sudah merdeka dari Inggris. Pada 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara mandiri. Keluarnya dari Malaysia, Singapura menjadi kuasa perdagangan dunia. Banyak fasilitas serta kemajuan yang dicapai Singapura semasa pemerintahan Lee Kuan Yew. Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada tahun 1819, bergabung dengan Federasi Malaya pada tahun 1963, namun berpisah 2 tahun kemudian dan menjadi negara yang merdeka. Kemudian menjadi salah satu negara makmur di dunia dengan hubungan perdagangan internasional yang kuat. Pelabuhannya merupakan salah satu yang tersibuk di dunia dilihat dari sudut tonase yang terjual. Dan dengan PDB per kapita yang sama dengan negara maju Eropa Barat. Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil dan dijadikan sebagai kota di Asia Tenggara yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki jumlah daerah daratan 692,7 km persegi dan 193 km garis pantainya. Koordinat geografi Singapura yaitu 1 derajat 18 N dan 103 derajat 51 E. Zona perikanan eksklusif Singapura dalam dan melampaui laut teritorial seperti terdefinisi dalam perjanjian dan praktik laut teritorial yaitu 3 mil laut atau 5,6 km. Singapura beriklim ekuatorial yaitu panas, lembab, berhujan. Tidak ada istilah musim panas atau hujan. Hujan angin ribut disertai petir dan guru terjadi pada 40% setiap hari atau 67% hari di bulan April. Singapura memiliki daerah tanah yang rendah, plato pusat berlembah, memuat wilayah penangkapan air dan perlindungan alam. Singapura memiliki SDA ikan dan pelabuhan air. Dalam penggunaan tanah yang bisa ditanami 2%, panen tetap 6%, padang rumput tetap 0%, hutan 5%, lainnya 87% dalam perkiraan tahun 1993. Singapura tidak memiliki tanah teririgasi dan tidak ada bahaya alam. Demografi negara Singapura. Demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Singapura yaitu sebuah negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di lingkungan kehidupan. Rata-rata penduduk Singapura naik 2,8%, termasuk penduduk asing pada tahun 2000. Ragam suku yang dimiliki oleh penduduk lokal diantaranya adalah Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Di negara Singapura, sebagian besar berasal dari suku Cina 77%, diikuti oleh suku Melayu 14%, suku India 8%, serta suku lainnya seperti suku asing dari negara barat yaitu 1%. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, walaupun penggunaan bahasa Inggris lebih umum digunakan. Bahasa Inggris merupakan bahasa perantara di antara suku di Singapura. Bahasa Inggris juga digunakan dalam sistem pendidikan dan dalam administrasi pemerintah. Bahasa Inggris yang digunakan dalam situasi tidak formal yaitu bahasa Singlish atau Singapore English. Walaupun pemerintah Singapura menggalakkan penggunaan bahasa Mandarin untuk penduduk Tionghoanya, masih ada segelintir penduduk
yang lebih fasih bertutur dalam dialek masing-masing seperti Hokkien, Teochew, Kantonis, dan lain-lain. Namun, penggunaan dialek ini lebih sering digunakan oleh orang-orang yang sudah berumur. Lebih kurang 5.000 orang Baba Nyonya masih menggunakan sebuah dialek bahasa Melayu yang dikenal sebagai Baba Melayu. Bahasa-bahasa India yang digunakan termasuk Malayam dan Hindi. Menurut sensus tahun 2000, agama yang paling banyak dianut di negara Singapura adalah agama Buddha, banyak 42,5%. Dan agama lain yang dianut adalah agama Kristen, 18,8%, agama Islam 14,9%, Taoisme 8,5%, dan agama Hindu 4%. 18,3% dari penduduk Singapura tidak memiliki agama. Di Singapura, hampir seluruh orang Melayu beragama Islam. Agama-agama yang dianut oleh etnis China di Singapura termasuk Buddha Mahayana, Taoisme, Konghucu, dan Kristen. Etnis India di Singapura kebanyakan menganut agama Hindu dan sisanya menganut agama Islam, Sikh, Buddha, dan Kristen. Singapura pada umumnya memberikan kebebasan beragama. Data terbaru dari Department of Statistics of Singapore, Government of Singapore, jumlah penduduk Singapura pada tahun 2020 sudah mencapai 5,68 juta jiwa. Bersama saya, Aurelia Dinasasi Kirana di sini akan menjelaskan bentuk serta sistem pemerintah negara Singapura. Singapura. Bentuk negara Singapura yaitu republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahan Singapura merupakan seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan Singapura itu sendiri yaitu sistem demokrasi parlementer. Presiden adalah kepala negara yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden mempunyai hak veto terhadap anggaran negara yang diajukan pemerintah. Presiden juga mempunyai wewenang untuk mengangkat pejabat negara. Singapura terdapat 3 kekuasaan pemerintah, yaitu terdapat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Kabinet Singapura secara kolektif memutuskan kebijakan atas pembuatan hukum dengan mengajukan rancangan. Legislatif dipegang oleh presiden dan parlemen. Singapura mengadut sistem unikameral di mana parlemen tidak dibagi lagi dalam tingkatannya. Yudikatif, peradilan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung dan tidak dapat diganggu-gugat para hakim dalam melakukan tugasnya. Mereka dijamin oleh konstitusi. Sistem pemerintahan di Singapura mirip dengan sistem pemerintahan di Inggris. Presiden diibaratkan sebagai Ratu Inggris yang hanya sebagai jabatannya formalitas saja. Namun, Presiden diberi kehormatan sebagai pemegang keputusan kunci di Singapura. Dalam sistem politik Singapura, Perdana Menteri dalam pemegang kekuasaan pemerintah sama persis dengan yang terjadi pada pemerintahan Inggris.